Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Edi Sujarwo yang sekarang ini mengembalakan di Gereja Baptis Indonesia Jati Bening, Bekasi. Rasanya sangat senang kembali kalau hari ini kita bisa menyapa kembali dalam sapaan gembala. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mendapatkan berkat Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, renungan singkat Sapaan Gembala Gabungan Gereja Baptis Indonesia BPD Jabatara hari ini mengambil tema berkat mengenal Allah dan tetap taat, yang terambil dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-14. Saya ulangi supaya saudara semua bisa membaca di rumah masing-masing, yaitu kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kalau pada saat hari ini kami bisa hadir di tengah anak-anak Tuhan melalui sapaan gembala di BPD Jabatara. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang luar biasa ini. Dan kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman ini akan memberkati semua para pendengar, para pemirsa yang sekarang ini sedang merindukan jamahan Tuhan. Kiranya firman ini akan menjadi rema yang luar biasa, memberkati mereka. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi, berkat mengenal Allah dan tetap taat. Pasti ini menjadi satu hal yang menarik. Ketika kita berbicara tentang berkat atau soal berkat, rupanya kalau kita melihat dalam kitab Ulangan pasal 28, di situ ada hal yang menarik, ada berkat dan ada kutuk. Tetapi hari ini kita akan berbicara tentang berkat. Berbicara tentang soal janji berkat, tidak bisa dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang menginginkan berkat, tetapi tidak semua mau taat. Mungkin kita bertanya, mengapa berkat harus dikaitkan dengan ketaatan? Sebab berkat yang sesungguhnya adalah dari ketaatan pada perintah Tuhan. Inilah yang menjadi penekanan di dalam kitab Ulangan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-14. Kalau kita melihat, sungguh betapa besar saudara rahmat Tuhan bagi umatnya. Ia memberikan berkat jasmani dan juga berkat materi. Ia memberikan berkat juga rohani. Tetapi ketika kita melihat Ulangan 28 ini, ada berkat materi atau jasmani yang dijanjikan oleh Tuhan. Ia menjanjikan berkat damai sejahtera, keamanan, serta kesejahteraan. Ia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan umatnya dan memberikan yang terbaik. Akan tetapi semuanya itu dikaruniakannya kepada mereka yang mendengar suara Tuhan dan berpegang kepada perintah Tuhan serta hidup menurut jalannya. Dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 berkata, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Kalau kita melihat Ulangan 28 ayat 9, Tuhan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang
tunjukkannya. Sangat jelas sekali, berkat itu akan datang kepada orang-orang yang setia. Yang pertama, saudara, Tuhan menjanjikan hidup diberkati. Dasar firman Tuhan tadi sudah jelas. Dasar firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Ulangan tadi sangat-sangat memberkati bagi orang-orang yang ingin diberkati. Rupanya, yang pertama, Tuhan menjanjikan hidup diberkati kalau seorang itu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Lalu hidup dengan setia atau tidak menunda untuk setia. Tetap melakukan perintah Tuhan apapun keadaannya. Dan bahkan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, atau fokus selalu kepada Tuhan. Nah, orang yang seperti inilah yang akan menerima janji Tuhan, yaitu hidup diberkati. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana supaya janji berkat itu dinyatakan? Yang kedua, saudara, janji berkat itu dinyatakan bagi yang selalu setia. Saya ulangi, janji berkat itu dinyatakan kepada orang yang selalu setia. Kalau saudara melihat ayat 4 dan 5, di situ ada satu perkataan Tuhan tentang janji berkat. Diberkati hasil bumi, buah kandungan, hasil ternak, bakulmu, dan bahkan tempat adonanmu. Itu janji berkat yang luar biasa, yang sangat hebat sekali. Dan janji itu diberikan kepada umatnya pada waktu itu yang setia. Dan pada saat ini juga, saudara kalau setia kepada Tuhan, pasti menerima janji berkat itu. Lalu kalau saudara melihat ayat yang ke-6 dan sampai yang ke-8, apa yang dikatakan di sana? Diberkati kemanapun kita berada. Dihindarkan dari segala orang yang berlaku jahat. Diberkati lumbung atau persediaan makanan dengan berlimpah-limpah. Dan diberkati dengan usaha atau pekerjaan. Saudara dapat lihat betapa luar biasa janji berkat kepada orang yang setia. Tuhan tidak akan pernah memungkiri janji itu dan akan dicurahkan. Tetapi kepada siapa? Kepada orang yang setia. Kalau saudara ingin menerima janji berkat itu, pastikan kalau saya dan saudara adalah orang yang setia. Luar biasa, bukan? Amin? Wah, harus amin kalau pengen mendapatkan janji berkat. Jadi syarat yang kedua, selalu setia. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang dikatakan? Yang ketiga, berkat Tuhan ditambahkan kepada siapa? Kepada orang yang tetap setia. Yang ketiga, berkat Tuhan semakin ditambahkan kepada orang yang tetap setia. Melimpahkan kebaikan kepada keturunannya, baik usaha atau pekerjaan. Wah, itu janji Tuhan pada ayat yang ke-11. Jadi bagaimana Tuhan melimpahkan kebaikan kepada keturunannya orang yang setia. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya cukup kepada diri kita saja yang setia, tetapi Tuhan juga akan membuat berkat kepada keturunan kita. Wah, dahsyat sekali, saudara. Lalu apa lagi? Ayat yang ke-12, melimpahkan berkat melalui perbendaharaan, memberkati di mana kita bekerja, dan bahkan bukan itu saja, kita menjadi berkat. Waduh, luar biasa. Ketika kita setia, perbendaharaan kita, ekonomi kita berjalan dengan baik. Tetapi syaratnya adalah kata
tetap setia. Tetap setia berarti tidak akan meninggalkan Tuhan, selalu berfokus kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan tetap menjadi pilihan nomor satu. Lalu janji apa lagi? Tuhan menjadikan kita kepala dan bahkan kita selalu naik. Ayat 13 kalau saudara nanti baca, betapa luar biasa. Yang masuk, yang enak-enak pasti melalui kepala, mulut kita, bukan melalui apa? Ekor kita. Dan bahkan kita selalu naik, selalu ditambah-tambahkan hikmat, berkat, kekuatan. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi ketika Tuhan dimuliakan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, janji-janji berkat ini dicurahkan. Maukah saudara mendapatkan janji berkat ini? Jadi ada 3 hal yang kita bisa renungkan pada saat hari ini. Yang pertama, janji berkat itu akan dicurahkan dalam hidup kita kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Lalu yang kedua, janji berkat itu akan dicurahkan atas kita, akan dinyatakan dalam hidup kita kalau kita selalu setia. Dan yang ketiga, janji berkat itu akan semakin ditambahkan dalam hidup kita kalau kita tetap setia. Saudara diberkati, kiranya sapaan gembala ini memberkati saudara dan memberikan kekuatan untuk saudara menjadi orang yang diberkati dan menjadi orang setia. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua.